Mari kita berdoa, jemaat yang terkasih. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau, Allah yang baik yang sudah memberkati kami. Dan bahkan kami ada satu kesempatan yang indah datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menerima segala sembah sujud kami. Dan biarlah ibadah kami boleh makin berkenan kepada Engkau. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bentuklah hati kami sehingga makin banyak kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Sungguh-sungguh kami semakin menyerupai seperti Engkau. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Ya Allah, selidikilah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, satu tema yang bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat berani, ya. Saya juga bisa dapat mengatakan bahwa ini adalah satu permohonan yang sangat berani. Ayat ke-23 dan 24 mengatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mengapa saya mengatakan bahwa ini sangat berani? Siapakah pemazmur ini? Mazmur 139 ini berbicara tentang kualitas hubungan atau pengalaman rohani yang intim antara pemazmur, yaitu Daud dengan Tuhan. Sehingga Daud berani berkata, selidikilah, lalu kenalah, ujilah, lihatlah, dan tuntunlah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membuktikan bahwa sesuatu itu atau seseorang ataupun pribadi dan lain sebagainya dikatakan itu benar atau salah di dalam satu perkara hukum, maka seorang polisi sebagai penyidik dia perlu melakukan pemeriksaan, penyelidikan, ada BAP-nya, lalu diselidiki fakta-faktanya, data-datanya, bukti-bukti, saksi-saksi, dan ada gelar perkara, rekonstruksi dan lain sebagainya, lalu diserahkan ke pengadilan untuk membuktikan itu benar atau salah. Daud di sini minta diselidiki. Dia tahu siapa penyelidiknya. Lalu apa? Dia minta dikenal. Dia tahu siapa pengenalnya. Dia minta diuji, lalu dia juga minta dilihat. Dia minta apa? Dituntun. Dia tahu siapa pelihatnya, dia tahu siapa pengujinya, dia juga tahu siapa penuntunnya. Karena Daud mengenali siapakah Tuhan itu. Inilah yang namanya kualitas hubungan atau pengalaman rohani. Siapakah Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ini? Sehingga Daud berani berkata demikian. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 139 ini juga berbicara tentang pengakuan iman Daud. Tentang Tuhan yang dia percaya, dan sebagian daripada natu dan karakter daripada Tuhan itu, ya, paling tidak ada 3 hal besar yang dinyatakan, yang dibicarakan oleh Daud di dalam Mazmur 139 ini. Yang pertama, Tuhan Maha Tahu, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, Tuhan Maha Hadir, itu di dalam ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dan yang ketiga itulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang terdapat di dalam ayat 13 sampai 22, tepatnya sampai ayat yang ke-18. Nah, hari ini kita akan bicara 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan yang Maha Tahu atau omniscient. Artinya adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui Daud seluruhnya, sepenuhnya, seutuhnya, setuntasnya. Dan kita bisa melihat dari ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama, ya, ayat 1a. Tuhan itu menyelidiki. Artinya Tuhan mencari sampai ketemu satu pokok atau perihal, lalu dia menguji secara menyeluruh tentang Daud itu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengetahui secara menyeluruh daripada Daud itu sehingga dia mencari tahu tentang diri daripada Daud. Ini adalah gambaran pengalaman rohani yang Daud dapatkan karena dia bergaul bersama dengan Tuhan di dalam ayat 1a ini. Yang kedua, bahwa bukan saja Tuhan menyelidiki, tapi juga Tuhan apa? Mengenal Daud. Tuhan mengetahui Daud, ayat 1b dan ayat 2a. Kata mengenal dan mengetahui di sini adalah kata yang sama, itu yada, yang artinya apa? Tuhan memahami Daud. Dalam ayat firman Tuhan dikatakan di sini bahwa Tuhan memahami Daud kalau dia duduk, kalau Daud itu berdiri.
Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya tentang Daud itu, apa yang baik dari diri Daud, apa yang jahat daripada diri Daud. Mengenal dan mengetahui di sini adalah satu kata yang memiliki makna pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, experiential knowledge, yaitu apa? Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan juga mengerti, dia memahami, dia memperhatikan, dia juga mengawasi, dia tahu pikiran Daud. Di dalam ayat 2b dikatakan demikian. Artinya Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati Daud dari jauh sebelum itu diucapkan. Bahkan di dalam ayat 4 dikatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Bahkan yang keempat, bahwa Tuhan memeriksa. Tuhan itu menjadi compasses, ya, menjadi kompasnya Daud. Kalau Daud itu berjalan, kalau Daud itu berbaring, segala jalan daripada Daud itu Tuhan maklumi. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pikiran Daud, sikap Daud, perkataan Daud, perbuatan daripada Daud diketahui dengan sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada jarak dan waktu. Tuhan mengenal pikiran manusia, Tuhan mengenal sikap daripada manusia, Tuhan juga mengetahui perkataan manusia, Tuhan juga tahu perbuatan manusia, bahkan Tuhan tahu hati daripada manusia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pengetahuan ini pengetahuan untuk apa? Menjaga dan membimbing manusia. Sehingga tidak heran dikatakan di dalam ayat 5 bahwa Tuhan mengurung dari belakang. Lalu apa? Mengurung dari depan. Lalu Tuhan menaruh tangannya. Ini bukan arti mengurangi kebebasan daripada Daud ataupun manusia. Karena Daud dan manusia punya free will, punya kehendak bebas. Tapi ini dalam rangka di dalam ayat yang 5, bahkan di dalam ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan dalam kuasanya itu, dia melindungi dan menuntun Daud di segala jalannya. Itulah kemahatauan daripada Tuhan. Beda dengan daripada manusia. Manusia butuh daya ingat, manusia butuh belajar, manusia butuh info, manusia butuh data. Sehingga dia mengetahui sesuatu dan bahkan yang diketahui itu adalah sesuatu yang sangat kecil saja. Dan kadang manusia yang tidak tahu apa-apa, sok belaga tahu. Seorang bapak ya berbulan-bulan dia nabung ya karena dia punya tujuan dia mau pergi ke Italia. Ya jadi sebelum dia pergi ke Italia dia pergi ke salon. Nah ketemu stylist di sana. Singkat ceritanya waktu rambutnya lagi dipotong gitu ya cerita-cerita. Akhirnya stylistnya tahu. Oh bapak itu akan pergi ke Italia. Lalu dia tanya, nanti ke Italia mau naik pesawat apa? Bapak itu berkata, nanti saya mau naik Italian Airlines kata. Oh jangan, nggak bagus itu. Pramugarinya pelayanannya mah jelek, nggak bagus katanya. Ya dia manggut-manggut aja gitu ya. Sepengetahuan dia sih, dia dengar bahwa Italian Airlines itu bagus gitu ya, nggak mau ribut ya udahlah dia terima aja. Nanti Bapak mau nginep di mana? Hotel mana? Oh nanti saya akan nginep di Hotel Hilton gitu. Oh jangan juga di situ. Bellboy mas susah, mesti disuruh, diperintah ini dan lain sebagainya. Juga pelayanannya nggak baik gitu ya. Dia bilang kok yang tadi nggak baik, yang ini juga nggak baik. Nah Bapak nanti ke Roma, ke Italia, mau ke Roma mau ketemu siapa gitu ya? Ya nanti saya mau ke Vatikan ya sambil lewat sono mau ketemu dengan paus gitu ya. Bukan paus yang sekarang, paus yang dulu gitu ya. Sekarang kan lagi kontroversial gitu. Mana bisa ketemu dia. Orang penting aja mau ketemu dia susah ya. Apalagi kita gitu ya. Dia sih mau ngomongnya Bapak gitu, dia ngomong kita lebih halus. Gak bisa ketemu. Ya udahlah disimpan aja lah di dalam hati daripada bapak itu. Singkat cerita 6 minggu kemudian akhirnya dia kembali ke Indonesia. Nah dia gunting rambut lagi tuh. Dia datang ke salon itu. Waktu gunting dia tanya gimana naik pesawatnya. Oh bagus ya, Italian Airlines bagus. Saya nggak di endorse ya. Bagus bener. Pramugarinya ramah. Terus di Hilton gimana? Wah saya dikasih itu kamar yang terbaik. Luar biasa kata dia. Ya. Terus ketemu gak sama paus? Oh ketemu saya sama dia. Salaman lagi sama dia. Terus saya cium tangannya gitu. Nah dia ngomong apa gitu paus sama kamu? Dia lihat kepala saya katanya. Terus dia lihat
potongan rambut saya. Terus Paus ngomong begini nih, jelek amat guntingannya, lu gunting di mana gitu. Itu orang sok tahu tuh ya. Sok tahu ya, dia nggak tahu. Tapi belaga banyak tahu. Bapak ibu saudara sekalian, semakin banyak yang kita ketahui sesungguhnya, semakin banyak yang kita lupakan. Ditambah lagi dengan usia kita yang makin bertambah. Ya, aktivitas kita yang sibuk. Ya, kesibukan kita yang luar biasa. Maka semakin banyak yang tadinya kita ketahui itu, yang kita peroleh pelan-pelan itu, maka makin lama makin banyak yang kita lupakan. Kadang-kadang sampai orang tua kita pun kita bisa lupakan. Teman saya di gereja yang lama, ya, dulu sama-sama jadi pengerja, dia bendahara keuangan, saya bendahara bagian pembukuan. Suatu saat mamanya meninggal dunia, dibawa tuh, ya, ke rumah duka di Lambar gitu ya, saya nggak sebutin namanya. Nah, singkat ceritanya, di situ ada 2 mayat ibu-ibu yang sudah tua, rambutnya segini, rambutnya agak bergelombang. Pokoknya ada 2 mayat di sana. Nah, singkat ceritanya, malam kan ada kebaktian gitu ya. Mayatnya belum naik nih, jadi dia cari tahu gitu. Akhirnya didoronglah sama petugas naik ke ruangan dia. Pas dia lihat, ini bukan mayat mak saya loh. Ya, petugas bilang, ini mayat mamanya ibu gitu. Bukan, akhirnya ribut. Ya, dia bilang, masa mak saya nggak tahu mukanya. Ini bukan mak saya, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya, akhirnya ribut, akhirnya diterusuri. Ya, teman saya ini, ibu-ibu ini sama petugas itu akhirnya turun. Ya, cari mayat itu. Ya, mayat yang ada 2 itu, 1 udah masuk ke kamar yang lain. Nah, singkat cerita yang masuk ke ruangan yang lain nih. Sampai di ruang lain sana lagi ada ibadah. Karena terlihat tadi ada Pak biksunya. Nah, singkat ceritanya, dia tanya kepada keluarga, permisi mau lihat apa mayatnya. Nah, akhirnya dia lihat, wah ini mayat mak saya nih. Kata teman saya, keluarganya bilang, bukan, ini mak saya, bukan. Itu emak saya. Mereka ini ngotot nih, masing-masing ngotot itu emaknya dia gitu ya. Akhirnya ribut. Akhirnya sampai teman saya ngomong ke orang itu, kamu ini punya dosa apa sih sampai muka emak kamu aja nggak tahu gitu ya, sampai gitu. Akhirnya singkat ceritanya ya, mereka orang itu minta maaf kepada rekan saya ini. Ternyata mayatnya tertukar, yang satu nggak tahu mayat emaknya. Kalau teman saya jelas-jelas dia mengenal mamanya waktu dia hidup, dan dia juga mengenal emaknya waktu setelah meninggalkan dunia. Manusia bisa apa? Lupa. Ya, ada yang sok tahu dia nggak tahu, pura-pura tahu gitu. Ada yang benar-benar seharusnya dia tahu, tapi dia nggak tahu. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu tentang Daud sedalam-dalamnya. Tuhan tahu bagaimana Daud itu berbuat dosa, berzina dengan Betseba. Tuhan juga tahu ya, pada akhirnya Betseba itu mengandung. Tuhan juga tahu bahwa Daud merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Uria, suami daripada Betseba. Tuhan juga tahu bahwa Daud itu menulis surat kepada panglimanya Yoab untuk menempatkan Uria, suami daripada Betseba itu di tempat pertempuran yang paling hebat. Tuhan juga tahu bahwa Uria akhirnya gugur, dia tewas di medan pertempuran. Tuhan juga tahu, karena dia tahu bahwa Daud sudah melakukan satu kesalahan, itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, maka dia mengirimkan hambanya Nabi Nathan, lalu dia menunjukkan kemahatauannya melalui hambanya dan berkata, engkaulah orang itu yang telah berbuat jahat terhadap Tuhan. Tuhan juga tahu ya bahwa apa? Bahwa Daud akhirnya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, dan Daud dia tahu bahwa Tuhan maha tahu. Itu yang pertama ya. Daud mengenal Tuhannya, yaitu Tuhan yang maha tahu. Yang kedua, Tuhan yang maha hadir atau omnipresent, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Artinya, omnipresent itu artinya bahwa Tuhan selalu ada ya. Tuhan selalu ada di segala tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang mengetahui segala perbuatan manusia itu adalah Tuhan yang maha hadir.
Tuhan bukan saja Maha Hadir, tapi apa Tuhan yang ada di segala tempat di dalam ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dia bukan saja Allah yang hadir di segala tempat, tapi juga di segala waktu yang terdapat di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Nah, kita akan mulai dari ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ini adalah pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab. Dari pertanyaan ini maka kita akan ketemu jawabannya. Ayat 7 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Manusia tidak dapat pergi menjauh daripada roh Tuhan. Manusia tidak bisa lari daripada hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Karena Kisah Rasul 17 ayat 28 mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan daripada Allah. Kalau kita ini keturunan daripada Allah, maka apa? Kita ini berasal daripada Allah. Di dalam Allah itu kita hidup. Di dalam Allah kita bergerak. Di dalam Allah kita ada. Sejauh manapun Daud dia menghindar daripada Tuhan, pergi. Mau dia pergi ke apa? Ke langit yang tertinggi, sampai ke dunia. Orang mati pun yang paling bawah, dia selalu akan bertemu dengan Tuhan. Oleh karena apa? Kita ingat kuasa Tuhan. Betul di dalam dunia orang mati bahwa manusia sudah terpisah daripada Allah, tapi ingat, kuasa daripada Tuhan bisa menjangkau ke dalam dunia orang mati sampai ke sana. Ayub 26 ayat 6 mengatakan demikian. Dunia orang mati terbuka di hadapan daripada Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya bagi Tuhan. Bahkan di dalam Amos 9 ayat 2 mengatakan, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tangan Tuhan akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Bahkan kalau Daud pun dia terbang ya dengan sayap atau kecepatan fajar ataupun matahari dan membuat kediamannya di ujung laut. Firman Tuhan mengatakan kepada dia, dia akan selalu berjumpa dengan Tuhan dengan tangan kuasa daripada Tuhan yang membimbing dia. Di dalam ayat 10 mengatakan demikian. Ya, Tuhan melakukan semua itu dalam rangka untuk membimbing daripada Daud. Itulah pengalaman Daud. Pengalaman yang disentuh oleh kuasa dan bimbingan Tuhan. Dan masih ada satu kemungkinan bahwa Daud itu lari daripada hadapan Tuhan itu apa? Dia lari dalam kegelapan. Ayat 11. Ya, biarlah kegelapan melingkupi aku. Akan tetapi kegelapan itu pun ada dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 22 mengatakan, dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Ini alasan bahwa Daud tidak bisa lari daripada hadapan Tuhan. Lalu Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Mengapa? Nah, di dalam satu kitab, itu kitab Sirak 23 ayat 19, di dalam Alkitab kita nggak ada. Ya, jadi ini merupakan ajaran-ajaran etis, tapi juga diakui di dalam kanon Katolik dan juga kepercayaan yang lain, yaitu Ortodok juga pakai, Oriental juga pakai. Di sana dikatakan, mata Tuhan 1000 kali lebih terang daripada matahari. Bahkan peribahasa Arab juga menekankan hal yang sama. Tuhan dapat melihat semut yang hitam. Ingat ya, semut yang hitam di dalam malam. Sudah malam, kelam, pekat di atas batu hitam. Mengapa? Karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir, maka pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang, Tuhan hadir, lalu berfirman, di manakah engkau? Tuhan Maha Hadir, maka pada waktu Kain membunuh adiknya Habil, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan berfirman, di manakah adikmu itu? Tuhan hadir. Pada waktu apa? Allah akan menghapuskan manusia daripada muka bumi ini. Dia datang, dia hadir, dia berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah batra. Pada waktu bangsa Israel akan keluar daripada tanah Mesir, negeri permudakan, dia tidak diizinkan. Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan mendatangkan 10 tulah. Pada waktu bangsa Israel keluar daripada negeri perbudakan, daripada Mesir, Tuhan datang, Tuhan hadir dengan tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyembuhkan, menyelamatkan daripada hamba-hambanya.
Pada waktu Daniel ada di gua singa, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan melepaskan daripada cengkraman singa-singa. Pada waktu Nabi Samuel datang ke rumah daripada Daud, Nabi Samuel tidak melihat Daud karena dia melihat kakak-kakaknya yang badannya tegap-tegap yang besar-besar itu. Allah datang, Allah hadir, Allah berfirman kepada Samuel, urapilah urapilah daripada Daud. Waktu Daud melawan Goliat, Tuhan datang, Tuhan hadir. Karena Daud datang melawan Goliat dengan nama Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Waktu Daud diubur-ubur oleh mertuanya, Raja Saul, Tuhan datang, Tuhan hadir menyelamatkan dia. Pada waktu Daud ada di negeri musuh, ketemu dengan Raja Akis, Raja Gad, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan menyelamatkan dia. Waktu anaknya Absalom ubur-ubur daripada Daud, Tuhan juga datang, Tuhan hadir menyelamatkan Daud. Dan Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir di segala tempat, di segala waktu. Dan Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Nah, itu adalah poin yang kedua. Yang terakhir, poin yang ketiga. Tuhan itu maha kuasa, ayat 13 sampai 22. Ini omnipotent, artinya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Daud menyatakan kemahakuasaan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan, engkaulah penciptaku. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan yang tidak mengenal ruang dan waktu itu adalah seniman yang membentuk daripada manusia. Ini adalah pengakuan iman daripada Daud bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat dahsyat dan ajaib. Dan kita bisa melihat dari ayat-ayat sebagai berikut, ayat yang ke-13. Yang pertama, ayat 13a. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggangku di sini adalah organ ginjal dan juga apa? Ada arti yang lain, itu apa? Simbol gerakan-gerakan yang paling dalam dan tersembunyi dari manusia. Yaitu hati nurani manusia, batin manusia, dan juga apa? Hati daripada manusia. Lalu yang kedua, Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Setiap yang namanya manusia itu dikandung di dalam kandungan ibunya, ini adalah satu peristiwa yang begitu luar biasa. Ini digambarkan dengan sangat indah dan dalam oleh Daud. Daud benar-benar menyadari bahwa semuanya ini, maka dia bersyukur kepada Tuhan atas kedahsyatan dan keajaiban ini. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14. Dan memang benar, waktu manusia dikandung di dalam kandungan itu adalah satu peristiwa yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Kita lihat videonya ya, beberapa menit.
Nah, Bapak Ibu sekalian, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan, maka tak satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Maka yang ketiga, tulang-tulang manusia tidak tersembunyi bagi Tuhan ketika manusia direkam di bumi yang paling bawah. Ya, artinya apa? Bahwa manusia itu berasal daripada debu, maka dia akan kembali kepada debu. Manusia itu dikandung di dalam di kandungan ibunya dan akan kembali kepada ibu pertiwi. Ya, dari lahir, lalu dia akan tinggalkan dunia ini dari debu kembali kepada debu. Ayub 4 ayat 19 mengatakan bahwa yang dasarnya dalam debu. Mazmur 90 ayat yang ke-3 mengatakan Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Kenapa? Karena kita ini dari debu. Dan yang keempat, dalam seluruh proses itu, mata Tuhan melihat dan mengenal kita. Ayat 16. Tuhan bukan saja melihat ketika kita bakal anak embrio itu, bukan. Melainkan pula hari-hari yang akan datang sebelum ada satupun daripadanya. Artinya, sebelum kita dilahirkan, ya, setelah itu kemudian kita dilahirkan, lalu sampai akhir hidup kita, bahwa Tuhan itu mengenal kita. Dan semuanya itu sudah tertulis dalam kitab daripada Tuhan. Nah, ini juga ditulis di dalam kitab Keluaran 32 ayat 32. Pada waktu bangsa Israel melakukan dosa, Tuhan akan menghapuskan seluruh umat Israel. Tapi Daud datang di hadapan Tuhan untuk apa? Mengampuni umat Israel. Kalau enggak apa? Hapuskan kiranya namaku dari kitab yang telah engkau tulis. Nah, ini juga dikatakan dalam Yesaya 65 ayat 6. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Artinya, hari-hari manusia yang telah dibentuk, direncanakan Tuhan. Sebelum semuanya itu terjadi, ya, Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah membimbingnya. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Dari kita belum dilahirkan, kita dikandung oleh ibu kita, lalu kita dilahirkan, sampai kita meninggalkan dunia, itu adalah penglihatan daripada Tuhan. Kita akan lihat satu video singkat tentang cycle hidup kita dari dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang ke-13 sampai 16 ini, ya, kita bisa melihat bahwa proses terbentuknya manusia itu membangkitkan ketakjuban daripada Daud. Yaitu kita bisa lihat di dalam ayat 17 sampai 18. Betapa tak terpahaminya segala pekerjaan Tuhan. Siapakah yang dapat menghitungnya? Kalau di dalam Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, ya, bahwa terlalu besar jumlahnya, ya, untuk apa? Untuk dihitung. Setiap hari manusia itu dikejutkan dengan apa? Terpahamannya terhadap Tuhan. Tuhan itu tak terpahami. Meskipun demikian, saya ingin mengatakan bahwa Daud berkata di dalam ayat 18b mengatakan, masih saja dia bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan khotbah yang minggu lalu, ya, di Mazmur 73 dikatakan, Asaf juga mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Keagungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban daripada Tuhan itu tidak membinasakan daripada manusia. Memang ada satu saat Tuhan menunjukkan kuasanya dan manusia bisa binasa di hadapan Tuhan. Tapi ini tidak menjauhkan daripada apa? Tidak menjauhkan umatnya yang ingin dekat kepada dia. Buktinya adalah apa? Daud tetap bersama dengan Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan.
Allah pernah memang menyatakan kemahakuasaannya, ya, dengan membinasakan orang-orang yang berbuat dosa, ya. Waktu di Sodom dan Gomora, Allah menyatakan kuasanya dengan membinasakan penduduk yang ada di sana. Hanya keluarga Lot yang selamat, ya. Jadi Lot bersama dengan kedua anaknya. Lalu apa? Pada zaman Nuh, penduduk bumi ini yang berbuat jahat dihapuskan. Air bah datang dengan besar, keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Lalu bagaimana Allah juga membelah laut Teberau, dia menyatakan kuasanya, lalu membinasakan tentara daripada Mesir yang mengejar daripada orang Israel, ya. Lalu juga Allah menyatakan kuasanya yang setelah membawa bangsa Israel dengan memberi makanan mana dan juga daging, air dan lain sebagainya. Lalu juga Allah pernah menyatakan kuasanya waktu Nadab dan Abihu, dia apa? Membawa api yang asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, maka dia disambar dengan api dan sampai hangus Nadab dan Abihu, anak-anak daripada Harun. Waktu tabut Allah dibawa oleh musuh ke negeri Filistin, masuk di Asdod, lalu tabut Allah itu masuk ke kuil Dagon, maka besok paginya Dagon itu jatuh, mukanya di bawah tanah menghadap kepada tabut daripada Allah. Ananias yang menahan sebagian hasil penjualannya, dia serahkan sebagian, maka putus nyawanya. Begitu dengan Safira, dia tahu suaminya menjual seluruhnya tapi di bawah sebagian, dan dia berdusta, dia tidak jujur. Allah menyatakan kuasanya, maka putuslah nyawa Safira pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kadangkala kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang buruk bagi manusia, khususnya mereka yang apa? Yang melawan Tuhan, yang berbuat dosa. Tapi yang mencari Tuhan, Tuhan begitu dekat, ya. Daud begitu dekat dengan Tuhan daripada kita. Inilah pengenalan Daud terhadap Tuhannya, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Dulu saya pernah mission trip, ya, ke satu daerah Sulawesi Barat. Kami naik satu mobil kol gitu, ya. Nah, supirnya cerita demikian. Supirnya namanya Pak Agus. Dia cerita demikian. Dia punya teman, ya. Dia supir taksi. Taksinya sama persis seperti di Kalimantan. Jadi mobil kijang, ya, diisi berapa orang, diangkut, nanti diantar sampai ke depan pintu rumah gitu. Nah, temannya itu sebelum berangkat, mamanya ngomong begini, kamu doa dulu sama Tuhan Yesus sebelum berangkat, ya, biar Tuhan sertai sampai pergi pulang dengan selamat. Anaknya ngomong gini sama emaknya, Mama, saya nggak ada waktu, ya. Saya nggak ada waktu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau mau di bagasi kosong, dia bilang begitu. Ya, ini logat orang bagian timur begitu, ya. Dia bilang, tempat kosong ada di bagasi buat Tuhan Yesus. Nah, singkat ceritanya malam dia berangkat, ya, bawa itu mobil. Nah, malam itu terjadi kecelakaan. Taksi ini menghajar bis malam, jeger. Ya, ada 7 orang termasuk supirnya mati semua, ya. Dan ini diiyakan oleh rekan kami yang ikut ke mission trip. Karena apa? Mobil itu dibawa ke bengkel ibu ini. Itu sempalan daging, darah, ya, ada itu. Masih ada sisa-sisanya nih. Nah, berkaitan dengan tema kita, Allah Maha Kuasa di mana? Uniknya, teman saya juga ngomong, ya. Itu di bagasi ada telur. Enggak apa-apa loh. Enggak pecah. Ya. Telur enggak pecah loh. Saya pikir-pikir, mungkin Tuhan Yesus ditaruh di bagasi kali, ya. Mungkin, ya. Tapi enggak seperti itulah, ya. 7 orang meninggal, ya. Telur di bagasi, ya, tetap utuh. Inilah kuasa daripada tangan Tuhan. 7 orang meninggal tapi telurnya enggak apa-apa. Nah, di lain kesempatan kami juga datang lagi ke tempat yang sama gitu, ya. Kami mau KKR gitu. Nah, sebelum KKR sore kami pergi nih besuk hamba Tuhan yang menerapkan apa yang sudah kita ajarkan, itu sistem pertanian yang diajarkan. Dia panen, kita bahagia dia panen gitu, ya. Nah, singkat ceritanya akhirnya kita dari tempat dia, kita balik ke tempat kita karena akan KKR. Nah, apa yang kita rencanakan gak sesuai dengan kita rencanakan. Tiba-tiba ada orang yang kemasukan kuasa gelap di tempat di mana kita melayani gitu, ya. Wah, ini apa? Kami semua hamba Tuhan maju, ya, bernyanyi, usir kuasa gelap ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berkomunikasi dengan orang yang kerasukan setan itu. Engkau dari mana? Katanya, wah, setannya itu apa? Dikirim
dari desa seberang. Siapa nama dukunnya? Wah, namanya Dedi. Maaf kalau yang namanya Dedi gitu ya. Wah, Dedi. Terus kuasa gelap itu lebih dari satu gitu ya. Tanya lagi, datang dari mana? Ya, ternyata datang dari mana itu jimat. Anak itu punya jimat. Karena takut ya sama neneknya atau mungkin jimat itu akhirnya ditanamlah di bawah pohon pisang. Nah, kuasa gelap itu cari dia. Wah, kami sampai basah dalam nama Tuhan Yesus, ada dia disingkirkan, ditengking segala kuasa kegelapan itu. Luar biasa. Nah, yang mau ikut KKR udah pada datang tuh. Mereka udah pada datang. Nah, kita udah lewat lebih daripada jam 7. Singkat ceritanya saya maju KKR. Waduh, puji Tuhan, haleluya. Seumur hidup itu KKR. Semua yang datang itu maju waktu di calling, bertobat semua. Kenapa? Bukan karena saya. Karena dia sudah lihat kuasa Tuhan bagaimana kuasa gelap itu ditengking dalam nama Yesus. Maka waktu dia ditantang untuk percaya kepada Yesus, mereka semua maju. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita maha kuasa. Inilah Allah yang dikenal oleh Daud. Itu bahwa dia punya Allah yang maha tahu. Yang kedua, dia punya Allah yang maha hadir. Dan bahkan dia mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulan kita pada saat ini, dalam pekerjaan kita, rumah tangga, keuangan, dan lain sebagainya, kita pasti punya banyak beban, apalagi dalam masa pandemi ini. Saya yakin dan percaya, banyak pergumulan dalam hidup kita, apalagi kita mau langkah tahun 2021. Saya baca data ekonomi, waduh itu sangat berat, luar biasa. Tapi ingat, kita punya Allah yang maha tahu. Bukan saja maha tahu, tapi apa? Dia Allah yang maha hadir di segala tempat, di segala waktu, dan dia Allah yang maha kuasa yang akan memimpin kita, menuntun kita sepanjang umur hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di depan Engkau, kami naikkan puji dan syukur. Kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan dari Mazmur 139. Satu Mazmur di mana pemazmur itu sendiri atau Daud itu sendiri memiliki pengalaman rohani yang dekat dengan Tuhan. Biarlah kami juga punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami mengenal siapa yang kami percayai. Yaitu Allah yang maha tahu. Tahu apapun pergumulan hidup kami. Kami juga mau belajar bahwa kami memiliki Allah yang maha hadir. Allah hadir di segala tempat. Allah hadir di segala waktu. Dan bahkan kami memiliki Allah yang maha kuasa. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Inilah doa kami, syukur kami, yang sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.